Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suardi Amir di sini di channel Merdeka Belajar, free daily knowledge and step by step tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang simulasi cara siswa-siswi kita bergabung di Google Classroom dan bagaimana cara siswa-siswi kita mengerjakan tugas yang kita berikan di Google Classroom. Sahabat Merdeka Belajar, mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi Bapak Ibu guru yang menggunakan aplikasi Google Classroom dan juga bagi adik-adik siswa pelajar SMP dan SMA yang menggunakan aplikasi Google Classroom sebagai kelas pembelajaran online-nya. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Sahabat Merdeka Belajar, ini adalah layar handphone saya. Sahabat Merdeka Belajar bisa perhatikan di sebelah itu. Kemudian yang kita lakukan pertama kali adalah kita buka aplikasi Google Classroom-nya. Sebelumnya jangan lupa download dulu ya Sahabat Merdeka Belajar di Play Store. Di bagian ini kita boleh cari Google Classroom seperti ini. Nah, ini adalah Google Classroom. Nah, Sahabat Merdeka Belajar, karena saya sudah pernah download, jadi saya sepertinya diminta untuk saya update aja dulu Sahabat Merdeka Belajar. Bagi Sahabat Merdeka Belajar yang keluar tulisannya install, maka klik install ya, sama saja Sahabat Merdeka Belajar. 2 hours later. Ya, Sahabat Merdeka Belajar, kalau sudah silakan dibuka. Ini kelasnya ya Sahabat Merdeka Belajar. Nah, karena ini sudah ada gabung dengan beberapa kelas yang lain, jadi kita tinggal tambahkan. Nah, Sahabat Merdeka Belajar, tinggal klik tanda tambah di bagian sudut bawah ini. Nah, ini ada dua pilihan, buat kelas atau gabung ke kelas. Karena kita sebagai siswa, hari ini posisinya adalah sebagai siswa, maka kita pilih gabung kelas. Nah, untuk kode kelas, kode kelas itu Sahabat Merdeka Belajar didapatkan dari ini ya, dari dashboard dari Google Classroom kita. Ini ada kodenya dan ini adalah copy invite linknya. Jadi terserah Sahabat Merdeka Belajar lebih enaknya ngasihnya yang mana. Cuma kalau posisinya seperti ini yang diminta kode kelas, maka yang kita masukkan adalah kode kelas ini. Kita masukkan ya Sahabat Merdeka Belajar, Y F K L K M W. Ya. Sudah selesai, kemudian Sahabat Merdeka Belajar kembali lagi dengan Android ya. Kemudian setelah itu kita klik gabung. Nah, Sahabat Merdeka Belajar, ini sudah sampai kita di kelas Sejarah Indonesia untuk kelas 10 IPA 1. Nah, Sahabat Merdeka Belajar, guru biasanya yang sudah memberikan tugas, kalau Sahabat Merdeka Belajar lihat video saya sebelumnya, di bagian pengumuman ini adalah semua jenis tugas yang diberikan oleh guru itu akan muncul di sini semua. Jadi tidak ada cerita kita akan ketinggalan kecuali kalau memang kita tidak membuka aplikasinya. Oke. Dan itu juga Sahabat Merdeka Belajar, kita juga bisa klik ini daftar tugas. Nah, di daftar tugas ini ada terlihat tugas yang diberikan oleh guru kita. Di sini ada 3 tugas ya Sahabat Merdeka Belajar, dan ini juga terlihat tidak ada batas waktunya. Jadi kapan saja ini bisa kita selesaikan. Kemudian di bagian ini ada tugas yang kita sudah serahkan. Ya, artinya dan di sini adalah tugas yang sudah selesai. Oke. Nah, kita kembali lagi ke kelas kita. Nah, Sahabat Merdeka Belajar, kita mencoba untuk merangkum, mengambil tugas, merangkum materi ini. Nah, cara untuk membukanya adalah mengerjakan tugasnya. Silahkan buka dulu seperti ini. Oke. Nah, Sahabat Merdeka Belajar, khususnya adik-adik siswa, sebelum mengerjakan tugas, biasakan untuk membaca petunjuk tugasnya dulu, harusnya diapain ini tugas. Nah, di sini ada petunjuk, buatlah rangkuman tentang fosil manusia purba di Indonesia di buku catatan dan minimal 2 halaman. Nah, berarti nanti tugasnya akan kita foto ya Sahabat Merdeka Belajar dari buku catatan kita. Berarti ini dicatat dulu, kemudian fotolah catatan Anda tadi, lalu kirim ke akun Google Classroom masing-masing. Nah, seperti itu ya Sahabat Merdeka Belajar. Oke, nah di sini ada lampirannya Sahabat Merdeka Belajar, lampiran link sepertinya. Ini guru kayaknya memberikan linknya untuk kita bisa baca-baca juga. Kita bisa buka juga Sahabat Merdeka Belajar dengan cara diklik seperti itu, dan nanti akan mengarah seperti ini. Nah, jadi ini tuh bisa dijadikan referensi ya kalau gurunya memberikan link. Tapi kalau tidak ada, maka kita bebas mencarinya di mana saja ya, mau di buku ataupun di internet.
Oke, kita balik lagi. Nah, sahabat Merdeka Belajar, bagaimana cara mengerjakan tugas seperti ini? Caranya adalah kita ke bawah, ini ada tulisan tugas Anda, kemudian kita tarik ke atas seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita klik di sini, tambahkan lampiran. Ya, kita klik tambahkan lampiran. Kemudian kita ambil foto. Artinya tugasnya tapi sudah dikerjakan dulu ya, sudah ditulis tangan, ya. Seperti ini. Nah, setelah itu misalnya tugasnya seperti ini ya, sahabat Merdeka Belajar. Setelah itu tinggal kita klik foto. Ya, kemudian kita centang. Ya, sambil menunggu ya sahabat Merdeka Belajar, fotonya di-upload dulu ke server Google Classroom-nya. Nah, ini sudah ya sahabat Merdeka Belajar. Karena tadi yang diminta itu adalah 2 lembar, ya, 2 lembar. Jadi kita tambahkan lagi 1 lampiran. Itu berbentuk foto lagi. Jadi kita tinggal foto lagi. Seperti ini tugasnya langsung. Ya, mohon maaf ya, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian kita oke. 2 hours later. Nah, sahabat Merdeka Belajar bisa dilihat ya, ini sudah ada 2 tugas yang kita lampirkan. Nah, selanjutnya sahabat Merdeka Belajar kita tinggal berikan komentar pribadi. Ini sih opsional, boleh kita berikan atau boleh juga tidak. Misalnya kita ketik, izin menyerahkan tugas Pak. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita serahkan, klik serahkan seperti ini, dan klik lagi serahkan. Oke, nah sahabat Merdeka Belajar, kalau sudah ada tulisan seperti ini diserahkan, artinya tugas kita itu, atau ya tugas kita lah ya, pekerjaan rumah kita itu sudah selesai. Adapun nanti sahabat Merdeka Belajar misalnya merasa ada yang salah, sahabat Merdeka Belajar boleh membatalkan. Ya, begitu juga dengan nanti kalau misalnya gurunya memberikan komentar lagi di bawah, menyampaikan bahwa ini ada yang kurang atau ada yang salah, maka untuk menyerahkannya ulang maka kita batalkan seperti ini, batal pengiriman. Kemudian, nah yang ini, yang tugas yang ada 2 ini sahabat Merdeka Belajar itu kita boleh hapus. Boleh hapus, kemudian baru tambahkan lagi yang baru. Seperti itu caranya ya. Kemudian lalu kita serahkan lagi. Kirim ulang istilahnya. Nah, Oke, pekerjaan telah dikirim. Ini sejauh ini sudah selesai. Nah, tinggal sekarang adalah pekerjaan guru untuk mengoreksi tugas dari kita dan memberikan komentar. Itu ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, tugas pertama itu sudah selesai. Oke, tandanya tugas kita sudah selesai biasanya ada di sini. Nih, Bapak Ibu atau siswa-siswi sekalian. Nah, di sini ada tulisan selesai, ini ada diserahkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis tugas yang lain. Jenis tugas yang kedua itu adalah sifatnya bekerja di Google Document. Nah, seperti ini ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, untuk tugas di Google Document ya, ini mohon maaf saya lupa memberikan instruksi, harusnya ada instruksinya. Sahabat Merdeka Belajar wajib mendownload aplikasi. Nah, aplikasinya adalah Google Document seperti ini. Ya, aplikasinya harus Google Document. Downloadnya silahkan pergi ke Play Store. Di Play Store, sahabat Merdeka Belajar, kita ketik di sini Google Document, Google Docs. Nah, ini sudah ada ya. Saya tidak perlu update. Nah, setelah itu, sahabat Merdeka Belajar, untuk menghubungkan Google Document kita dengan Google Classroom, dia harus memiliki akun yang sama. Jadi tidak boleh berbeda. Nah, tadi kalau saya buka Google Document saya itu berbeda. Ini memakai akun belajar. Oke, sedangkan yang saya pakai itu adalah sebagai siswa, bukan akun belajar. Ya, karena ini hanya untuk contoh ya, sahabat Merdeka Belajar. Saya menggunakan akun yang ini. Nah, jadi cara mengerjakan tugasnya, kita balik lagi ke Google Classroom tadi. Nah, sahabat Merdeka Belajar, caranya adalah sama seperti ini. Ini kita tarik ke atas seperti ini, kemudian yang ada tulisan Suhardi Amir tugas 1. Nah, itu yang kita klik. Bukan yang di atas ya, bukan template-nya, tapi yang di bagian bawah ini. Kita klik seperti ini. Nah, nanti dia akan terbuka di Google Document. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kalau model seperti ini belum bisa dikerjain nih, belum bisa kita ketik. Nah, untuk mengerjakannya silahkan klik ini, yang tanda panah ke atas ini.
Nah, nanti dia akan terbuka di Google Document. Oke, nah cara mengerjakannya ini ada tanda pena atau pensil nih di bagian bawah. Kita klik seperti ini untuk mengedit ya. Nah, ini sudah kita bisa edit kan? Jadi kita tinggal edit. Oke, ini sudah sahabat Merdeka Belajar. Nah, untuk menjawab pertanyaannya ya gampang sahabat Merdeka Belajar, boleh ketik di bawah sini atau boleh juga ketik jawabannya di bagian bawah ini. Tergantung sahabat Merdeka Belajar nyamannya yang mana atau yang diperintahkannya seperti apa. Nah, kalau misalnya sahabat Merdeka Belajar jawabannya boleh mengambil dari referensi di Google. Nah, silakan sahabat Merdeka Belajar cari di Google jawabannya, kemudian silakan tempel di sini. Tapi kalau sahabat Merdeka Belajar tidak diizinkan untuk mencari jawabannya di Google, maka jangan coba-coba. Karena kalau guru sahabat Merdeka Belajar menggunakan akun belajar.id, nanti ada fitur plagiarism namanya. Sahabat Merdeka Belajar akan terdeteksi mencontek dari sebuah situs di internet. Itu gampang sekali kalau menggunakan akun belajar.id. Jadi jangan dicoba-coba ya. Jadi tergantung sih sahabat Merdeka Belajar. Nah, misalnya ini saya sudah jawab ya semuanya. Saya sudah tulis nama saya sudah jawab juga di sini. Misalnya ya, sahabat Merdeka Belajar, biar durasinya nggak terlalu panjang ini video. Kemudian setelah kita jawab seperti ini, kita klik yang tanda centang ini. Oke. Kemudian ini kita close lagi. Kita tutup seperti itu. Kita balik lagi seperti ini. Nah, ini sudah ada tulisan serahkan. Nah, kalau misalnya sahabat Merdeka Belajar mau menambahkan lampiran yang lain, misalnya berbentuk video atau berbentuk foto dan lain hal yang lainnya, silahkan tambahkan lampiran di sini. Tapi kalau tidak diminta ya tidak usah. Nah, setelah itu kita klik serahkan. Klik serahkan lagi. Oke. Pekerjaan telah dikirim. Nah, dan tulisannya sudah diserahkan. Artinya ya tugas ini sudah kita kerjakan. Gampang kan sahabat Merdeka Belajar? Oke, itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kita akan mengerjakan ulangan harian berbasis Google Form. Nah, sahabat Merdeka Belajar yang sudah terbiasa dengan Google Form rasanya tidak terlalu sulit. Sebelum kita ke Google Form, kita lihat dulu ya sahabat Merdeka Belajar, tugas kita yang sudah kita kerjakan sudah 2 ya. Nah, sekarang berarti tinggal 1 nih, ulangan harian. Oke, ulangan harian yang belum kita kerjakan. Mari kita kerjakan ya. Nah, kita pergi ke tugas kelas. Nah, ini ya sahabat Merdeka Belajar, membedakannya pekerjaan itu sudah dikerjakan atau belum. Oke, yang sudah dikerjakan biasanya dia berwarna abu-abu di bagian tugas kelas ya. Yang belum dikerjakan itu adalah berwarna biru seperti ini. Kita klik seperti ini. Nah, sahabat Merdeka Belajar untuk mengerjakan seperti ini caranya ya gampang, tinggal kita klik file drive ini. Ya, kita bukanya di Chrome-nya. Nah, sayangnya sahabat Merdeka Belajar form ini harus dikerjakan menggunakan akun belajar. Nah, itulah kesulitannya kalau sahabat Merdeka Belajar tidak memiliki akun belajar.id. Karena ketika ini akun biasa, nah akan seperti ini nanti bentuknya. Nanti akan kesulitan sahabat Merdeka Belajar sendiri. Kita balik lagi ke Google Classroom-nya. Nah, kalau sudah dikerjakan, sahabat Merdeka Belajar jangan lupa klik tandai sebagai selesai. Ya, silahkan klik di sini dan klik lagi tandai sebagai selesai. Artinya tugas ini juga sudah selesai kita kerjakan. Ya, menunggu dulu ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, pekerjaan telah dikirim. Kita lihat, nah semuanya sudah berwarna abu-abu. Artinya tugasnya sudah semua kita kerjakan. Baik sahabat Merdeka Belajar, demikian cara mengerjakan dan bergabung di kelas online menggunakan aplikasi Google Classroom. Mudah-mudahan simulasi ini bermanfaat ya bagi Bapak dan Ibu guru yang menggunakan akun Google Classroom dan juga adik-adik siswa-siswi SMP dan SMA yang menggunakan yang gurunya juga menggunakan aplikasi Google Classroom. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya, yaitu bagaimana cara seorang guru mengoreksi tugas dari siswa-siswinya. Ya, demikian sahabat Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.